Selamat pagi semua, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan radiografi pelvis outlet dengan indikasi klinis faktur. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Felicianete Sarasati, Valga Friski Damarinka, Nafila Aska Sasabila, dan Kairunisa Putri Ramadan. Next. Untuk anatomi dari os pelvis terdiri dari 3 tulang utama, yaitu os ilium, ischium, dan pubis. Ketika anak-anak, ketiga tulang tersebut memisah dan mulai menyatu ketika beranjak dewasa. Beberapa landmark yang digunakan sebagai pemeriksaan ini yaitu crista iliaca, spina iliaca anterior superior atau yang sering disebut dengan SIAS, dan symphysis pubis. Symphysis pubis jarang digunakan karena bukan daerah yang dapat dipalpasi. Next. Pemeriksaan radiografi pelvis outlet merupakan pemeriksaan radiologi menggunakan pesawat sinar X untuk menampilkan atau menunjukkan gambaran kelainan yang terjadi pada tulang pelvis secara radiologis. Adapun indikasi yang biasa terjadi pada bagian pelvis yaitu adanya fraktur, dislokasi, ataupun trauma. Untuk jenis pemeriksaan rutin yang dipakai pada regiopelvis yaitu AP inlet, AP outlet, dan lateral. Selanjutnya, persiapan pasien. Prosedur yang harus dilaksanakan adalah yang pertama, persiapan pasien, petugas radiologi mempersiapkan pasien untuk memasuki ruangan dan menghimbau pasien untuk melepaskan benda-benda logam yang ada di area regio yang akan dievaluasi. Selanjutnya, persiapan ruangan dan alat. Persiapan ruangan dan alat memastikan ruangan dalam kondisi bersih dan memastikan suhu ruangan sebesar 18 hingga 24 derajat dengan kelembapan 30 hingga 60%. Untuk persiapan alatnya, memastikan pesawat sinar X telah menyala dan siap untuk digunakan, mempersiapkan apron, marker, kaset berukuran 35 x 43 cm, alat fiksasi, dan juga grid. Next, untuk proyeksi pelvis outlet juga diperlukan dalam beberapa ketentuan, yaitu pada saat pemeriksaan, posisi pasien dalam kondisi supine atau terlentang di atas meja, dengan posisi objek MSP atau mid-sagittal plane pasien sejajar dengan garis tengah meja, memastikan tidak adanya rotasi pada daerah pelvis, dan memiliki jarak di kedua sisi yang sama. Selanjutnya, untuk pengaturan job, dengan central ray, pada pria mengarah 20 hingga 30 derajat ke arah kranial dan pada wanita 30 hingga 45 derajat ke arah kranial, dengan center point 5 cm di atas symphysis pubis. Kemudian, faktor eksposi yang digunakan saat proyeksi pelvis outlet yaitu menggunakan FFD sebesar 100 cm, kemudian KV 80-85, kemudian MA yang digunakan yaitu 320, dan MS-nya 60. Kemudian ada hasil citra dari proyeksi pelvis outlet yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk kriteria gambaran yang harus tampak pada pemeriksaan pelvis outlet yaitu yang pertama, superior dan inferior ramus pubis serta ramus ischium terlihat jelas. Kemudian, tidak ada rotasi yang ditunjukkan dengan foramen obturator dan bilateral ischia memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kemudian, pemusatan yang benar ditunjukkan dengan anterior atau inferior pelvis dengan symphysis pubis berada di pertengahan kolimasi. Dan yang terakhir, exposure yang optimal dapat menunjukkan tulang dan soft tissue. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, pemeriksaan pada pelvis dengan proyeksi pelvis outlet dapat dilakukan dengan menggunakan fokus yang besar agar gambar yang dihasilkan semakin tajam dan optimal. Luas penyinaran atau kolimasi yang digunakan dapat dari lumba 5 sampai kaput femur atau trochanter mayor. Pemeriksaan radiografi pada sangkan fraktur dapat dilakukan dengan proyeksi pelvis AP dan pelvis AP outlet. Proyeksi pelvis AP outlet sendiri dapat memperlihatkan atau mengevaluasi bagian superior dan inferior dari ramus pubis. Menurut sumber, proyeksi pelvis AP outlet dapat menampilkan informasi anatomi yang lebih detail dibandingkan dengan proyeksi AP.
Selanjutnya yaitu untuk saran, pada saat melakukan pemeriksaan pelvis, diharapkan adanya komunikasi yang baik antara pasien, keluarga pasien, dan radiografer mengenai tata cara pemeriksaan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Lalu, mempersiapkan alat dan kondisi pasien sendiri agar pasien merasa nyaman pada saat pemeriksaan. Proyeksi yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi pasien, baik itu menggunakan AP maupun AP outlet. Namun disarankan menggunakan AP outlet jika terjadi fraktur karena proyeksi AP outlet dapat menyampaikan informasi anatomi yang lebih detail. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.